Kami keluarga besar dari Jepang mengucap Shalom Bapak Ibu semua. Majelis Gereja mengucapkan selamat datang dan selamat berbakti kepada warga jemaat. Bagi para tamu yang beribadah di GKJ Trogosari, walaupun itu via kanal YouTube. Kemudian bagi yang membutuhkan pelayanan, dipersilahkan menghubungi Majelis Gereja usai kebaktian di ruang konsistori atau kepada petugas sekretariat gereja setiap jam kerja. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, adapun warta jemaat yang perlu menjadi perhatian kita semua, yaitu yang pertama, warga baru. Majelis GKJ Trogosari telah menerima surat pernyataan permohonan untuk menjadi warga GKJ Trogosari atas diri Saudari Mega Kusuma Merdekawati dengan alamat Jalan Depok Dalam 3, nomor 16, Semarang. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat berbakti dan melayani di GKJ Trogosari. Tuhan memberkati. Kemudian untuk jadwal peserta ibadah tatap muka untuk tanggal 9 Januari 2022, ibadah pagi pukul 8, yaitu blok E dan G dengan pengantar bahasa Indonesia. Kemudian ibadah sore pukul 17 WIB adalah blok F dan H dengan pengantar bahasa Indonesia. Untuk selanjutnya, Bapak, Ibu, saudara-saudari warga jemaat GKJ Trogosari bisa membaca warta gereja di warta gereja yang sudah tersedia.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ibadah Minggu pagi ini, yaitu Minggu Epifani, dengan tema manifestasi kebajikan Allah kepada seluruh bangsa. Kita masuk di dalam panggilan beribadah. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Di tengah kegelapan dan kekelaman hidup akibat pandemi COVID-19 dan persoalan hidup lainnya, marilah kita bangkit berdiri dan menjadi terang sebagai respon atas suara Tuhan yang berseru kepada umat Israel dan kepada kita saat ini. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Yesaya 60 ayat yang pertama. Terang Allah hadir menjadi berkat dalam kehidupan kita. Kuasa rohnya mengurapi kita, dan kasih karunia-Nya menyegarkan kita. Kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 18, bait yang pertama dan kedua, Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa rohnya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, hati kami bercurahkan dunia. Allah hadir sungguh hadir di jemaatnya yang kudus, biar kasih dunia menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baru hati kami bercurahkan kurnia. Saudara-saudari yang terkasih, marilah ibadah Minggu Epifani ini kita mulai dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setia menyatakan kebajikannya bagi semua ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Hari ini kita menghayati Minggu Epifani, yaitu Hari Raya Gereja menghayati kelahiran Yesus Kristus sebagai wahyu Allah menjadi manusia di dunia. Kemudian para Majus dari timur datang sujud menyembahnya. Berangkat dari makna Epifani dan bacaan-bacaan firman Tuhan saat ini, kita akan merenungkan apa dan bagaimana manifestasi kebajikan Allah kepada seluruh bangsa di tengah kerapuan manusia
yang ada. Ada lagu sedap. Nyanyian Kidung Baru nomor 61, bait yang pertama dan ketiga. Ada lagu sedap, ada bintang terang, doa bunda tetap, bayi tidur tenang. Bintang bilang gemilang di malam senyap, sudah lahir sang raja di dunia gelap. Bintang pun cemerlang atas manusia, bergenalah kembang di seluruh dunia. Tiap hati gembira bernyanyi serta, karena Yesuslah Raja alam semesta. Kita masuk dalam pengakuan dosa. Tuhan, kami mohon ampun karena mendiskriminasikan orang lain atau bangsa lain sebagai pihak yang tidak berkenan kepada Tuhan dan tidak layak memperoleh berkat dan keselamatan dari tujuan. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, kami mohon ampun karena menganggap diri, kelompok, atau bangsa kami sajalah yang paling berkenan kepada Tuhan dan yang paling layak memperoleh berkat dan keselamatan dari Tuhan. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, kami mohon ampun karena menolak panggilan dari Tuhan agar kami memberitakan kabar baik kepada mereka yang belum mengenal Engkau. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, kami mohon ampun karena menolak nasihat dan perhatian dari pihak lain yang kami anggap kafir. Padahal itulah cara Tuhan menegur dan menuntun kami dalam pertobatan dan pemulihan hidup. Tuhan, ampunilah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bukanlah ku, tetapi hanya Kristus. Nyanyian Kidung Baru nomor 180, bait pertama dan kedua. Bukanlah ku, tetapi hanya Kristus, Maha benar, dipuji disembah. Bukanlah ku, tetapi hanya Kristus, patut tetap dimuliakanlah. Tuhan, diriku telah Kau rai, Kau hapus dosaku. Tiada yang lebih permai, Kau hidup dalamku. Bukanlah ku,
tetapi hanya Kristus dalam segenap perilaku hidupku. Bukan lagu, tetapi hanya Kristus dalam pelagi yang berteluh. Tuhan, diriku telah Kau raih, Kau hapus dosaku. Tiada yang lebih permai, Kau hidup dalamku. Mari berdiri untuk menerima anugerah Tuhan. Terimalah anugerah seperti yang dinyatakan dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Mari kita pujikan Di Hatiku Ya Yesus. Di hatiku ya Yesus, Tuhan bersabdalah, agar tenang hatiku dan hilang batirku. Hatiku, jadi hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Hatiku, jadi hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Bersilakan duduk. Mari berdoa.
Inilah ibadah minggu pertama di tahun 2022. Kami menyambutnya dengan penuh syukur dan ungkapan terima kasih. Terlebih kami boleh belajar kembali untuk melakukan ibadah tatap muka. Meskipun kami harus berhati-hati dan tetap melakukan prokes. Tetapi inilah keindahan persekutuan. Ketika kami boleh berhadapan satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan. Biarlah terus-menerus suasana menjadi semakin baik, sehingga ibadah kami boleh terselenggara dengan baik pula. Tuhan menolong kami semua, supaya kami boleh mempersiapkan diri dengan baik juga. Dan sekarang ya Tuhan, kami akan mendengarkan sabda Tuhan. Bersabdalah, kami siap untuk mendengar. Berikan pengertian kepada kami melalui sabda itu. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, 2 tahun kita belajar, multimedia juga belajar untuk menyampaikan dengan lebih baik. Dan sekarang kita mulai belajar juga untuk ibadah tatap muka. Tetapi ternyata ketergantungan kita terhadap sistem itu sudah terlalu besar dibandingkan ketergantungan kita kepada Tuhan. Dan rupanya hari ini kita belajar bahwa Tuhan memakai banyak hal untuk menyatakan bahwa yang utama adalah ketergantungan kepada Tuhan, dan yang lainnya bisa kita lakukan dengan lebih bijaksana. Hari ini, pagi ini sudah dipersiapkan, tim multimedia sudah datang jam 7 pagi, tetapi jaringannya yang bermasalah. Jadi warna merah berarti kemungkinan ada kabel putus di luar, dan itu bukan lagi menjadi bagian kita. Tapi itulah kenyataan, bahwa ketika kita bergantung terhadap suatu sistem secanggih apapun, sekali ada persoalan, maka bisa menjadi persoalan. Tetapi ketika kita bergantung pada Tuhan, sekali ada persoalan, Tuhan akan kuasa untuk menyelesaikan bagi kita. Dan itulah pelajaran yang indah di awal tahun. Ketergantungan kita harus lebih besar kepada Tuhan. Dalam pengantar inilah kita akan membaca Injil kita, Matius 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala, dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya,
Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang mendengar, menerima sabda Tuhan, serta memperlakukan itu sebagai firman Tuhan dalam kehidupan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu saudara-saudari, dalam terang tema manifestasi kebajikan Allah kepada seluruh bangsa, minggu ini kita merayakan Minggu Epifani, minggu untuk menunjukkan bahwa yang lahir itu memang Tuhan. Jadi Epifani itu artinya penampakan jelas, penampakan nyata dari Tuhan. Dalam bahasa lain, manifestasi. Jadi manifestasi itu penampakan jelas yang sangat nyata. Manifestasi penampakan nyata dari Tuhan. Bayi Yesus itu yang lahir di kandang itu adalah Tuhan. Dan itu ditunjukkan bagaimana 3 orang raja dari timur yang kemudian disebut dengan orang Majus, dan dalam tradisi gereja mereka namanya ada 3, Kaspar, Melkior, dan Baltasar. Mereka raja dari timur sekaligus ahli perbintangan. Mereka melihat sebuah bintang yang lebih besar, dan bintang itulah yang menuntun mereka untuk menyembah sang bayi Kristus. Dengan segala peristiwa di dalamnya, perjumpaan dengan Herodes dan yang lain, mereka bertemu dengan bayi Yesus dan sujud menyembah. Kemudian mereka mempersembahkan. Lalu apa berita yang ingin disampaikan melalui pembacaan itu? Yang pertama adalah pengakuan bahwa benar Yesus itu adalah Tuhan. Dalam tradisi Matius itu disampaikan kepada 3 raja. 3 raja. Dalam tradisi Lukas, berita itu disampaikan melalui malaikat yang mengatakan hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat. Nah, kemudian perbedaannya antara tradisi Lukas dan Matius adalah kedatangan sang bayi Kristus itu, sang juru selamat itu, yang menyelamatkan manusia itu, dalam tradisi Lukas itu secara lebih khusus, dia akan menyapa orang-orang yang rapuh. Dia akan menyapa orang-orang yang lemah, yang digambarkan dengan gembala. Sedang dalam tradisi Matius ingin ditunjukkan bahwa juru selamat itu bukan hanya milik orang Yahudi, tetapi untuk semua bangsa. Dan kita menjadi bagian dari semua bangsa itu. Kita yang menerima karya penginjilan dari tradisi bapa leluhur kita, sehingga kita menjadi bagian yang terhisap dalam karya keselamatan. Melalui tradisi Matius inilah dikatakan bahwa Tuhan Yesus yang notabene orang Yahudi itu
yang notabene Sang Mesias itu bukan hanya juru selamat bagi orang Yahudi, tetapi juru selamat bagi semua bangsa. Kemudian ditunjukkan juga poin berikutnya, para raja itu menyembah, tunduk. 3 orang Majus menyembah, tunduk, menunjukkan pengakuan Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Dan ungkapan tunduk itu kemudian ditunjukkan dengan persembahan. Persembahan yang diwujudkan dengan emas, kemenyan, dan mur. Dalam tradisi gereja, lalu dimaknai bahwa emas itu adalah persembahan pemberian yang paling baik untuk diberikan kepada raja. Jadi kalau orang datang kepada raja, pada waktu itu mereka harus membawa emas, karena itu paling mahal, itu logam mulia yang diberikan kepada raja. Sang Kristus adalah raja. Kemudian kemenyan. Kemenyan ini adalah persembahan yang diberikan kepada imam. Imam adalah seorang pemimpin ibadah pengorbanan. Seorang pemimpin ibadah pengorbanan. Setiap kali ibadah pengorbanan, ketika ada pembakaran, maka kemenyan itu disertakan, dibakar, karena akan menimbulkan bau yang harum. Maka orang Jawa mengenal kutuk. Jadi ratus itu dicampur, dikasih menyan, begitu menyala dan baunya menurut kita tidak harum, tetapi bagi tradisi dulu itu mahal dan merupakan bau yang harum. Artinya bahwa yang raja itu adalah juga imam yang akan mempersembahkan korban. Dan yang kemudian digambarkan dengan mur. Mur ini bukan bautnya. Ini adalah sarana untuk membalsem mayat. Jadi sarana untuk membalsem mayat. Nah, dengan mur ini ditunjukkan bahwa sang bayi itu sebagai raja, imam, dia akan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan, dan mur itulah tanda kematiannya untuk membalas. Persembahan yang ditunjukkan oleh orang Majus adalah persembahan yang utuh bagi bayi Kristus. Nah, sekarang apa yang kita bisa belajar dari bacaan kita? Yang pertama, apakah benar kita sudah mengakui Kristus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Mari kita lihat sepanjang perjalanan 2021. Apakah benar kita sudah menempatkan Kristus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Ataukah kita lebih banyak mempertuhankan diri kita sendiri, sehingga kita tidak mau sujud menyembah, tidak mau mengakui, tunduk. Kita lebih banyak menempatkan kita sebenarnya sebagai Tuhan, dan Kristus hanyalah sebagai penolong, bemper kita ketika kita ada persoalan. Pagi ini kita diingatkan di awal tahun baru, meneladan sikap orang Majus. Mereka sujud menyembah, tunduk, menempatkan sang bayi Kristus sebagai Tuhan dan Raja. Kita diundang untuk melakukan itu, menempatkan Kristus untuk meraja dalam hidup kita, untuk mencari kehendaknya, dan kita menyesuaikan kehendak kita dengan kehendak Kristus, bukan kehendak Kristus dengan kehendak kita. Yang kedua, kita diingatkan bahwa Yesus itu menjadi juru selamat bagi semuanya. Apakah kita mau hidup untuk yang lain, berbagi cinta kasih, berbagi perdamaian, berbagi kebahagiaan dengan yang lain? Apakah kita mau melakukan itu?
Dan yang ketiga, apakah kita mau menunjukkan rasa tunduk itu melalui persembahan hidup kita. Kita mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan secara penuh, menempatkan Dia sebagai Raja, menempatkan Dia sebagai imam, dan kemudian kesediaan untuk berkorban, kesediaan untuk menunjukkan kasih secara nyata. Hari ini kita memperingati Epifani. Kiranya juga Yesus nampak dengan jelas dalam hidup kita. Sang bayi Kristus itu nampak dengan jelas dalam hidup kita. Dalam setiap tindakan tingkah laku kita. Dalam setiap kasih kita yang dapat dirasakan oleh banyak orang. Sehingga kemudian banyak orang yang datang. Banyak orang yang dapat merasakan kasih Kristus melalui hidup kita. Apakah keluarga kita sudah menunjukkan penampakan nyata sebagai keluarga Allah, di mana kasih itu disemai dan dibagikan, sehingga bukan hanya berbuah di keluarga, tapi juga berbuah sampai sekitarnya. Apakah sebagai gereja kita sudah menunjukkan sebagai gereja Tuhan, di mana kasih itu dirasakan, persekutuan begitu indah, sehingga orang kemudian tertarik karena ada keindahan persekutuan, kesediaan untuk menerima sebagai saudara satu dengan yang lain dengan utuh, dengan menyadari kelebihan dan kekurangan diterima dengan utuh. Karena kita tidak bisa kemudian untuk mempersembahkan sekaligus emas, kemenyan, dan murni. Ada bagian kita yang bisa kita lakukan. Ada bagian yang lain yang dilakukan oleh saudara kita. Tetapi ketika bersama-sama itu dilakukan dengan kasih, maka penampakan nyata Kristus itu juga akan nampak dalam hidup kita. Dikatakan melalui apa? Melalui satu kata, kebajikan. Karena itu kita dipanggil untuk terus-menerus mengupayakan hidup dalam kebajikan. Kebajikan adalah nilai-nilai utama kebaikan yang terkumpul. Dan kebajikan yang utama dalam kekristenan adalah kasih. Dan kasih itu bisa terurai banyak hal. Di sana ada penerimaan, ada pengampunan dan sebagainya. Tetapi biarlah supaya nyata Kristus hidup dalam kita, mari kita berusaha terus-menerus hidup dalam kebajikan. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu, kita akan masuk saat teduh, dan dalam saat teduh ini kita akan diiringi, mohon Mas Okta dan Mas Yuti dan Mbak Tiwi, lagu NKB 180 bait yang kedua. Bukanlah aku, tetapi hanya Kristus dalam segenap perilaku hidupku. Bukanlah aku, tetapi hanya Kristus dalam segenap ucapan tingkahku. Itu akan membawa kita dalam saat teduh, dan lagu itu menjadi dasar saat teduh kita. Mari kita masuk dalam saat teduh dan doa pribadi. Bukan aku, tetapi hanya Kristus yang benar, dipuji, disembah. Bukan aku, tetapi hanya Kristus
berperan, Kau hapus dosaku. Tiada yang lebih tenang, Kau hidup dalamku. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami. Di awal tahun ini ya Tuhan, biarlah kami boleh membuat resolusi, supaya hidup kami sungguh-sungguh semakin jelas, menampakkan wajah Kristus dalam hidup kami. Wajah yang penuh kasih, wajah yang penuh dengan kebajikan. Dan biarlah itu kami usahakan terus-menerus. Tuhan menolong kami supaya kami dapat melakukan. Sehingga bukanlah aku, tetapi hanya Kristus dalam segenap perilaku hidupku. Bukanlah aku, tetapi hanya Kristus dalam segenap ucapan dan tingkahku. Amin. Jemaat yang terkasih, kami undang untuk berdiri. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan teguhkan kembali pengakuan iman kita, percaya kita, dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang kami kenal dalam Yesus Kristus, saat ini kami menaikkan doa syafaat kami. Secara khusus kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, yang dalam masa pemulihan. Kami berdoa untuk saudara kami Risna, putra putri dari Ibu Gunarno dalam proses pemulihannya. Kami berdoa bagi Bapak Sukamto Blok C yang saat ini dirawat di ruang geriatri Rumah Sakit Karyadi. Kami juga berdoa untuk Bapak Prasetyo Subiono yang beberapa hari yang lalu mengalami kecelakaan jatuh karena banjir yang dialami dan saat ini sedang menjalani operasi karena pergelangan tangannya patah. Dan saudara-saudara kami yang lain, kami berdoa bagi mereka. Untuk yang sakit, Tuhan berkarya menyembuhkan, Tuhan berkarya memulihkan. Untuk setiap persoalan-persoalan
yang dihadapi oleh saudara-saudara kami berdoa Tuhan memberikan jalan keluar, baik persoalan ekonomi, baik persoalan masalah dalam keluarga, ataupun persoalan-persoalan lain. Tuhan menolong menyelesaikan, sehingga semuanya boleh menghadirkan salom bagi saudara-saudara kami itu. Kami berdoa untuk setiap kami, setiap pribadi, baik yang masih kecil sampai sesepuh jemaat, setiap jemaat Tuhan, dan para pelayan Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga, gereja, dan bangsa kami. Kiranya kami boleh menghadirkan nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai kasih, nilai-nilai keadilan, kebaikan, sehingga sungguh dalam hidup pribadi kami, keluarga, gereja, bangsa dan negara kami, wajah Kristus hadir secara nyata. Inilah doa kami ya Tuhan. Di permulaan kami memasuki tahun 2022 demi Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Firman Tuhan yang melandasi persembahan syukur ini terambil dari Kolose 3 ayat 17. Berbunyi demikian. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Persembahan akan diiringi dengan pujian NKB 196 bait 1 dan 2. Ku beroleh berkat. Ku beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak dunia. Di dalam hatiku walau saat beban, ada damai sejahtera bahkan. Yesus yang setia tinggal serta, Dia di dalamku, ku dalamnya. Aku sentiasa menyertai-Mu, itulah janji sepadaku. Saat damai penuh masuk di hatiku, dunia menjadi cerah. Kesusahan lenyap, telah menjadi terang, ada Tuhan agung mulia. Yesus yang selalu tinggal tetap, Dia di dalamku, ku dalamnya.
senantiasa menyertai-Mu. Itulah janji kepadaku. Kita akan mendengarkan persembahan ini dan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk ibadah yang berjalan dengan pimpinan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami serahkan persembahan kami sebagai ucapan syukur. Baik itu persembahan mingguan, persembahan bulanan, dan persembahan akhir tahun. Kiranya Tuhan sucikan dan layakkan sehingga dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan di gereja ini. Berkati yang mengelola persembahan ini, Engkau berikan hikmat dan kebijaksanaan. Terima kasih Tuhan. Dan bila kami akan mengakhiri ibadah ini, kiranya kasih sejahtera dan damai dari Engkau menyertai kami semuanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, inilah nyanyian pengutusan kita. Nama Yesus termulia. Nama Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam namanya semuanya menyembah. Yang di bumi dan di surga terlutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya, sembah dan pujilah Raja alam semesta, yang di bumi dan di surga teguh lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Amanat pengutusan. Umat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Jadikanlah kami terangmu yang memancarkan kemuliaan Tuhan selalu. Bersama-sama menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan senantiasa memberikan damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Terima kasih untuk kehadirannya. Inilah kerinduan kita bersama, kita mulai belajar tatap muka dengan protokol kesehatan. Terima kasih pelayanan singer dan organis, multimedia yang merekam ibadah ini sehingga nanti lebih kurang jam 10 sekitar itu bisa ditayangkan. Sekali lagi kita pujikan pujian penutup kita, nama Yesus termulia. Masih banyak manusia yang tidak mengenal nama-Mu. Suruh hamba yang setia kerja dan bertekun. Tuhan, pakailah diriku menyebarkan keselamatan. Kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya, untuk pujiku semua. Raja alam semesta, Tuhan, pakailah diriku menyebarkan keselamatan. Kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Besar dari Jepang mengucapkan Selamat Hari Natal 25 Desember 2021 dan Selamat Tahun Baru 1 Januari 2022. Merry Christmas and Happy New Year. Akemashite omedetou gozaimasu. Tuhan memberkati
memberkati. Terima kasih.